Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham sektor komoditas. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.471 terkoreksi 0,68%. Dalam transaksi sampai saya buat video ini di 8,4 triliun. Tutupannya di 6.471. Sepi transaksi di bawah 10 triliun karena kemungkinan besar ya bulan puasa dan mendekati Lebaran. Mungkin baru rame nanti setelah Lebaran ya, karena mungkin seperti itu. Tapi ada aja kan yang saham-saham bisa ngasih profit. Itu aja, kita fokus ke saham-saham yang bisa ngasih profit aja. Walaupun hari ini belum profit nih Bornet Trader di grup swing ya, masih di area beli. Kalau grup scalping tadi profit di mana? Di main profit 4% tuh, hampir profit 8%. Tapi gara-gara berharap profit lebih besar, akhirnya kena auto stop loss profit di 4%. Itu nih ada buktinya. Terus tadi juga masuk PSAB ya di harga atas arah hunter dan tutupannya arah besok mungkin ya. Tadi dari dapat 3 berapa tadi ya, 386 tadi dapat 386 384 saya suruh cicil PSAB. Terus besok ya mudah-mudahan bisa jualan ya di 10% lah. Hari ini kan sekitar berapa tuh, 14 poin itu sekitar 3%an. Ya kalau besok naik 5%, 7%, 8% mungkin TP atau masang time stopnya. Ini buktinya ya. Kalau kelas scalping tuh ada-ada aja ya. Cuman ada resikonya dan itu harus disiplin. Bayangin kalau kami tadi berharap main profit lebar, dibantai turun sama main. Ya kami beli di 474 tuh, dia naik sampai 510. Ya saya infokan jual di 520. Tapi nggak sampai, ayo pasang auto stop loss profit di 494. Ya lumayan kan, 474 sampai 494, 20 poin tuh 4%, hampir 5%. Jadi itu ya untuk ISG hari ini tertekan kenapa? Karena DCI dan grup Pak Prayogo. Ya, saham Big Bang tadi cuman BNI yang koreksi agak dalam ya. Tapi mulai rebound dan tutupannya di 6.471 0,68%. Langsung saja ke teknikalnya. ISG Doji aman nggak? Kalau pandangan saya seperti ini nih, kita nggak bisa menganalisa bahwa ini pasti turun. Kenapa? Pas ISG pasti besok tuh lanjut turun kalau DCII-nya lanjut koreksi lagi ya. DCII tadi koreksi berapa persen tuh? Coba cek ya. DCII. ARB dia. Kemarin ARB, hari ini ARB lagi 19%. Besok gimana nih? ARB lagi nggak DCII? Nah itu. Ya harganya juga mahal tuh. Satu lotnya 144.750 berarti berapa tuh? 100 lotnya 14 juta ya. Besok bisa bangun tuh. Tapi disclaimer lah. Itu yang menjadi ISG tuh tertekan. Tapi Bapak Ibu perhatikan, dia tertekan nggak terlalu besar ya. Masih kuat dia tuh. Karena saham-saham yang lain masih bisa rebound. Dan tadi itu saham-saham emas yang rebound ya. BRMS, terus PSAB yang naik tinggi. Terus sama apa tadi itu? SCMA. Ya banyak lah lumayan saham tadi naik. BMA, MDKA, Antam tadi naik semua ya. Ya ini kita analisa. Jadi seperti itu aja untuk ISG besok. Kita nggak usah lihat ISG aja. Pokoknya ISG kemungkinan besar besok rebound sih. Karena potensi besar besok tuh DCI itu bisa nggak ARB. Nah itu bisa jadi penahan. Bisa aja rebound besok. Kemungkinan sih rebound. Cuman ya kalau secara teknikal, kalau organik memang saham-saham big cap rata-rata turun. Tadi nggak cuman saham-saham Pak Prayogo dan DCI, ya mungkin ISG bisa dikatakan sudah agak rawan. Cuman baru 30 poin kan turun dari 6.500 ya masih bisa lah ditoleransi. Kita lihat besok. Kenapa? Karena MACD-nya masih golden cross arah atas. Besok ya kemungkinan sih rebound ISG. Itu aja dulu untuk ISG. Saham pertama, Medco yang ditutup di harga 1000 menguat 0,5%. Medco masih sideways, masih support. Yang penting gak jebol 980, 970 lah, 960 buang 4%. Targetnya kemana nih? Kita nggak tahu, tiba-tiba ada tarikan, ya targetkan aja 1050, 1060 aja. Kalau bisa rebound minggu ini udah bagus tuh ke atas itu. TP aja dulu ya, atau pasang trade stop. Itu aja dulu untuk Medco ya. Seperti ini analisanya, tunggu aja dia naik. Antara dia minggu ini naik atau turun aja nih. Kalau ISG rebound sih harusnya rebound. Itu aja untuk Medco. Lanjut saham kedua, Elsa yang ditutup di harga 396 menguat 1,53%. Elsa MACD golden cross arah atas dan dia berhasil tembus 390. Harusnya sih ada aman lah. Karena kenapa? Dia membentuk higher high, MACD golden cross. Bar chart di atasnya juga meningkat dan volume meningkat. Nah, ya
menarik harusnya Elsa. Bisa nih diperhatikan. Cuman trading pendek aja lah. Kalau gagal bertahan di atas 390 buang aja. Pokoknya merah besok candlenya bearish engulfing, jebol 390 buang aja dulu. Mungkin 1,5-2% lah. Daripada dibawa sampai 380 tuh terlalu dalam, berapa persen tuh? Hampir 4% kan. Jangan deh, 2% buang aja besok. Kalau koreksi jebol 390 harus berangkat hijau lagi dia besok. Ya, kita lihat Elsa besok. Lanjut, Pegas yang ditutup terkoreksi 0,65%, harga 1.525. Pegas kepentok resisten. Aman sih Pegas, dead cat bond kayaknya nggak dead cat bond. Tetap ya, kalau mau ngambil Pegas nih di 1.500 sampai 1.480. Jebol itu ya buang aja lah. Jangan harap dulu. Ya kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan ini sudah tanda rejection. Berarti nggak boleh turun dia di bawah 1.480. Kalau turun dari itu ya sinyal dead cat bond. Tapi peluang besar nggak dead cat bond. Pegas potensi sideways sebelum dia menembus 1.580-nya. Ya berarti ada peluang untuk Bapak Ibu ambil di harga bawah. Harga berapa? Ya di 1.500 sampai 1.480. Pegas itu. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 760 terkoreksi 0,65%. Aduh, PGEO besok bisa rebound nih PGEO. Kenapa? Karena ini di level yang harus rebound juga. Kalau market rebound dia 750, hati-hati. 750 support, jebol itu buang aja lah. Berapa kira-kira buangnya? 735. Untuk PGO 735 nyentuh buang aja. Target rebound ke berapa? 800 minimal sampai 820. PGO. Lanjut. MDKA yang hari ini ditutup menguat 7,46% ke harga 1440. MDKA ini kemungkinan ya kenaikan hari ini sama emas tuh lagging. Gara-gara emas all time high hari Jumat, tapi karena hari Jumat tuh weekend mendekati libur, makanya kayaknya nggak beli dulu mereka, baru hari ini di reboundin. Mungkin itu yang menjadi teknik reboundnya ya. Gara-gara sama emas. MDKA kan ada emasnya. Dan MDKA sudah tembus 1440. Mudah-mudahan aman. Hati-hati kalau pola dead cat bond atau tutup lagi di bawah 1400. Itu aja dulu untuk MBMA yang punya harga 1.300 hot. Kan sudah 10% tuh. Ya sisakanlah 5%. Punya harga di 1.350. Berarti 90 poin 6%. Sisakanlah 3%. Kalau 10% tadi sisakan 5%. Sisakan setengah. Atau pokoknya pasang auto stop loss di 1390, 1395 atau 1385. Pokoknya pasang auto stop loss profit di bawah 1400. Kalau dia turun ke trigger udah TP aja. Kalau Bapak Ibu berharap sayang nanti ke trigger tiba-tiba dia rebound lagi, kan saya kehilangan barang, malah profitnya kurang. Padahal bisa profit lebar. Ya Bapak Ibu pasang aja auto stop loss profit di harga beli. Asal jangan nyesal nanti gara-gara berharap pengen lebih tinggi sahamnya, besok Selasa koreksi nih, jebol 1400, timbul mengarah ke harga beli 1300. Misalnya beli pas di harga terendahnya minggu lalu 1300, gara-gara sudah profit 10% jadi menyesal. Waduh, tahu gitu saya TP di atas, saya hot berharap dia naik, malah merah, tiba-tiba jebol 1300. Itu sering terjadi yang seperti itu tuh ya. Pokoknya Bapak Ibu tuh cukupkan yang menurut Bapak Ibu cukup. Gimana merasa cukup itu? Ya harus disiplin. Misalnya punya profit sudah 10%, apapun terjadi saya TP di harga profit 5%. Udah konsisten. Yang sering mengganggu si trader itu bukan market, tapi dirinya sendiri. Gara-gara sering berharap, punya trading plan tapi nggak dijalanin. Biasanya seperti itu. Ya pasti. Itu 80%, 90% trader itu kalah dengan dirinya sendiri. Bukan kalah dengan market, kalah dengan dirinya sendiri. Padahal dia bisa melihat market, bisa buat trading plan, tapi pas melihat floating loss atau bahkan melihat floating profit, gara-gara serakah pengen profit lebih besar, nggak pasang auto stop loss profit. Ya, di hot terus sahamnya, merasa rugi. Saham 10%, sisa 5% tuh merasa rugi dia. Harusnya profit saya tadi segitu, 5%, 10%. Nah itu ya, kadang seperti itu memang. Jadi seperti itu aja ya untuk MDK. Pokoknya kalau pandangan saya, hati-hati kalau dia kembali di bawah tutup 1400. Itu. Lanjut MBMA yang luar biasa hari ini naik list 11,03% ke harga 322. MBMA nih padahal energi terbarukan ya, nikel-nikelan. Tapi dia rebound ya memang bagus ya. Saya nggak perhatikan nih 280.
300 nih support harus dijaga. Jangan, hati-hati Bapak Ibu. Kalau dia balik ke arah jebol lagi 300 minggu ini udah downtrend terlalu dalam. Kalau dia turun di bawah 300 saat ini kan dia udah naik 7% tuh dari 300. Jadi kalau hari ini turun di bawah 300 tuh terlalu dalam. Besok maksudnya atau minggu ini. Jadi itu bisa jadi swing low. Ya kalau Bapak Ibu nyoba antri di bawah, coba antri di 310, 300 jebol itu buang. Target kemana? 360, 380. Itu untuk MBMA ya. Lanjut, BRPT yang ditutup di harga 775 terkoreksi 0,64%. BRPT juga hari ini gagal tembus 800 lagi. Agak rawan nih kalau besok nggak tembus atau lusa Rabu ya. Apalagi besok jebol 750 udah downtrend. Pasti peluang downtrend. Dia minggu ini nih harus balik ke atas 780 minimal atau 800. Bukan 780, tapi 790, 800. Minggu ini harus balik. Kalau enggak, konfirmasi bisa bola dead cat bone. Ya, terkonfirmasi pola cup and handle terbalik. Dead cat bone arahnya bisa 700 bahkan 680. Hati-hati. Kalau saya saat ini belum dulu untuk BRPT. Gimana yang saya nyangkut atau saya belum cut loss nih. Beli di 800. Kan baru floating loss 3,5%. Ya boleh hot aja lah. Kalau dia jebol 760, nah itu Bapak Ibu pertimbangkan aja stop loss besok ya. Lanjut, brand yang hari ini ditutup terkoreksi 4,97% ke harga 5.725. Aduh, brand saya juga ada cut loss hari ini. Kacau memang brand ya. Brand kalau pandangan saya sih udah turun dulu lah. Mungkin gak nih sideways? Ya bisa. Cuman kalau saya itu kalau udah kena stop loss ya udah, nggak berharap nanti mantul di 5.700. Kalau saya berharap mantul di 5.700, dia turun lagi, cari lagi supportnya, berharap lagi di situ mantul atau average down. Kan nggak seperti itu. Kalau saham downtrend ya udah out aja, cari saham yang lagi arah atas itu ya. Jadi brand saat ini kita lihat aja dulu respon market ya. Tapi indikasinya lemah. Apakah dia akan masuk FTSE? Kalau nggak salah bulan depan tuh FTSE ya rebalancingnya. Bulan 4 tuh. Nah bulan 6 nanti akhir Mei ada rebalancing MSCI lagi. Kita lihat ya momentumnya. Kalau dia balik ke arah, pokoknya brand tuh di atas 6.000 baru menarik. Di bawah 6.000 jangan dulu. Sekalian nunggu di 4.800, 5.000. Itu untuk brand. Lanjut. Antam yang hari ini ditutup menguat 4,08% ke harga 1.655. Antam luar biasa Antam ya, tiba-tiba balik lagi ke atas 1.500. Ya, apakah ini tembus? Mudah-mudahan ya. Kita lihat ya. Secara teknikal sih bagus. Teman memang offset ya. Ini terlalu dalam turunannya hari 10 Maret tuh. Ya wajar kalau cut loss tuh wajar. Nggak salah ya. Kalau time frame-nya pendek ya. Kalau Bapak Ibu plan-nya beli di dekat support 1.550, 1.500 dan cut loss jebol itu ya wajar. Nggak bisa Bapak Ibu sempurna di market. Ya habis itu dia balik ke arah ya tuh bukan lagi ya itu yang nggak bisa juga kita kendalikan ya. Jadi wajar aja. Tapi kalau Bapak Ibu buyback lagi ya dapat profit kan. Saat ini agak rawan sih kalau ngajar atas. Kenapa? Market sekarang lihat kondisinya seperti apa. Jadi agak rawan. Kalau kita beli di saat dia koreksi itu, itulah areanya. Tapi saya tuh nunggunya di 1.450, 1.400. Biar kalau saya cut loss di bawah 1.350 bisa apa? Bisa cut lossnya lebih kecil. Tapi ternyata dia naiknya cepet ya. Ya itulah namanya market ya. Kadang nggak sesuai harapan kita dia naik duluan. Jadi Antam bagus nggak? Bagus. Antam bagus. Ya, cuman menurut saya salah momentum kalau baru beli sekarang. Karena ada potensi bisa koreksi juga sampai 1.550 lagi. Itu untuk Antam. Lanjut, Inco yang ditutup di harga 2. Jadi untuk Antam mudah-mudahan bisa tembus 1.700 dan uptrend. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan nih kalau ditarik garis nih ada pola symmetrical triangle atau bearish pennant. Kalau dia break 1.700 bisa uptrend. Mungkin nggak uptrend dengan kondisi ISG seperti ini. Kalau ISG tembus 6.800, 7.000 mungkin uptrend 1.800, 1.900 arah Pegas. Kenapa? Pegas sudah membentuk pola cup and handle nih. Kalau terkonfirmasi minggu ini tembus 1.700. Kita lihat mampu nggak dia naik 3%-an lagi. Itu untuk Antam. Lanjut, Inco yang ditutup di harga 2.540 menguat 3,25%. Inco rebound. Besok ada potensi rebound karena ada candle bullish. Risknya kecil, jebol 2480 buang. Target kemana? 2.800. 10% targetnya Inco seminggu atau 2 minggu ke depan. Stop loss 2480, 2470. Dari harga sekarang berarti 70 poin ya, nggak nyampe 3%, 2,5%. Itu. Lanjut,
Tins yang ditutup di harga 1010 terkoreksi 1,94%. Bagus Tin. Pokoknya Tin tuh jangan jebol 970 aja lah. Kalau jebol dead cat bond. Ada potensi nggak dia nembus 1100? Ada peluang. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan dia koreksi hari ini dengan low volume. Volume kecil. Harusnya sih kalau mau bagus ya Tins nggak nutup gap. Gap bawahnya tuh nggak ditutup. Besok tuh kalau bisa langsung rebound. Cuma kalau Bapak Ibu mau cicil sampai 980 tuh bisa jebol 970, 960 buang. Targetnya ke berapa? Targetnya menembus 1100, 1080 minimal. Ya, Tins. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1125 terkoreksi 1,31%. Akra ada potensi naik. Kalau pandangan saya bisa naik juga seperti itu halnya, cuman supportnya Bapak Ibu pakai 1090 1100. Jebol itu 970 buang. Dari harga sekarang 5% lumayan dalam. Ya 970 lumayan dalam, 5% nawar besok. Target kemana? Minimal 1200 1220. Pokoknya support sideways-nya ini di Februari harus ditahan. Ya kalau ditarik garis miring seperti ini harusnya mantul. Jangan sampai jebol 1095. 1070 buang. Akra. Lanjut, ESA yang ditutup di harga 565 terkoreksi 3,41%. ESA, waduh, belum ya. Tapi bisa nggak dia balik? Bisa, kita lihat aja 550 lagi kita pasang. Nah ini kan bingung kalau kita nggak punya plan tuh. Ada support lagi 550 hot aja. Jebol 50 hot lagi ada support di 500. Nah kan makin dalam tuh. Support jebol akhirnya nih contohnya. 800 support jebol, ada support di 750. Hot atau presiden, ada support di 60. Jebol lagi, ada support 600. Jebol lagi, ada support 500. Kan gitu. Bingung kita. Kalau saya biasanya saya cari support terkuatnya. Kita lihat mana dulu yang sering sentuh ini. 600, 7 berapa tuh? 750. Ya udah jebol itu buang, cut loss aja udah. Ya udah ada pola di atasnya important shoulder nih. Tercapai nggak nih? Sedikit lagi lah. Tapi kedalaman sih kalau 550. Kalau sampai 500. Mungkin di 550 ini bisa rebound. ESA. Saat ini downtrend parah. Ya. Bisa mantul nggak? Mudah-mudahan aja mantul. Di 55. Saham terakhir NCKL yang ditutup menguat 7,57%. Ke harga 710. NCKL akhirnya rebound juga 680. Arah atas harusnya. Arah atas. Supportnya tapi jauh lagi ya Bapak Ibu. 680. Jebol itu gagal. 670 lah. Toleransinya 670 buang. Kita hitung aja nih dulu. Kalau beli harga sekarang di bawah 660. Di bawah 670. 660. 6,5% dengan reward 8%. Ya seimbang aja lah. 10% bahkan ya. Harusnya bangkit. NCKL bangkit. Ya kenapa? Karena sudah di atas 680. Bagus NCKL. Hot kalau yang punya. Yang sudah profit 7% ya misalnya, sisakanlah 3,5%. Jelek-jeleknya sisakanlah 2%. Anggap aja sebulan Bapak Ibu dapat 2%, ya bagus nggak? Ya bagus saja lah itu ya. Itu untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.